Yap, saya sering kali mendengar curhatan dari trader pemula yang bilang, saya bisa analisanya, saya bisa baca indikatornya, saya juga tahu cara membaca fundamental seperti apa, tapi open posisi yang benar di mana, yang tepat seperti apa, itu saya masih bingung. Memang untuk menentukan open posisi itu agak tricky, tapi di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara menentukan open posisi yang benar sebelum kalian memulai trading. Nah, sebelum ke pembahasan itu, saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada OktaFX yang sudah mensponsori video ini. OktaFX adalah broker global dengan pengguna 12 juta akun di lebih dari 100 negara. Jadi pastinya sudah punya pengalaman yang banyak di dalam transaksi trading. OktaFX membantu trader menghasilkan uang dari transaksi forex, dari saham dan juga komoditas tanpa komisi sama sekali dan spread yang tipis. Lalu ada CS yang aktif selama 24 jam dalam seminggu. Jadi kalian bisa tanya-tanya ketika kalian gabut di hari Minggu, karena di hari Minggu tetap buka. OktaFX juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Broker Asia di tahun 2022 dan The Most Secure Broker Indonesia. Jadi kalian yang khawatir dengan keamanan dana kalian di broker lain bisa lebih tenang dengan menggunakan aplikasi OktaFX ini. Oke, lanjut. Entry posisi di dalam trading forex itu penting. Karena apa? Karena entry posisi termasuk dalam strategi trading. Nah, di strategi trading ini minimal kita harus tahu entry posisi, exit, dan money management sebelum kita membahas yang lain seperti analisa, fundamental, psikologi, dan lain-lain. Beberapa trader menganggap entry posisi ini mudah karena open posisi tanpa ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi begitu kita masuk di dalam dunia trading yang intens, pastinya akan menemukan banyak kesulitan ketika kita melakukan setiap transaksi. Dan pasti ujung-ujungnya akan zonk atau MC. Makanya trading itu ada caranya, ada tekniknya, dan open posisi pun juga pasti ada tekniknya. Nah, ada 3 tips yang aman untuk melakukan entry dan bisa meningkatkan akurasi kalian di dalam trading forex. Pertama, mengamati tren dan titik jenuh. Biasa disebut follow the trend. Jadi kalian sebelum melakukan entry, lakukan analisa teknikal terlebih dahulu agar tahu arah tren apakah akan naik atau akan turun. Untuk mengetahui arah tren, kalian bisa menggunakan indikator rekomendasi dari saya. Saya biasanya pakai indikator MA untuk mengetahui arah trennya, dan juga indikator RSI untuk mengetahui jenuh level buy atau jenuh level sell. Ditambah dengan support resisten yang sangat penting untuk membantu mengetahui kemana arah tren akan bergerak atau sampai manakah harga akan bergerak. Atau kalian bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti yang saya contohkan di sini. Saya menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui sampai manakah pergerakan harga akan tercapai. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Contohnya seperti yang ada di layar handphone saya. Yang kedua, setup checklist sebelum entry. Berguna untuk menentukan kriteria entry. Jadi kalian harus catat ketika ada momen tren tertentu. Misal di sini saya contohkan ada momen tren naik. Nah, saya contohkan buat checklist atau catatan ketika terjadi momen tren naik. Di sini di layar handphone saya, kita sudah pasang MA pakai MA21 dan RS-nya udah kita set pakai RSI 9. Jadi ketika momen naik, tren naik, itu ketika garis MA-nya, yang saya tandai di sini, ini garis MA itu yang merah. Ketika MA sebelumnya, garis MA sebelumnya itu berada di atas candle, lalu dia berpotongan dengan candle di sini ya. Dia berpotongan, lalu candlesticknya berada di atas MA. Nah,
di candlestick yang kedua ini, setelah berpotongan itu berada di atas EMA, artinya tren akan naik. Tapi kita tidak bisa berpatokan dengan satu indikator aja. Kita harus berpatokan dengan RSI-nya juga, atau indikator Relative Strength Index. Nah, kita cara membaca indikator RSI-nya itu yang sudah saya katakan tadi, yaitu dengan melihat garis indikator RSI-nya. Jika dia berada di bawah, artinya dia sudah jenuh sell di level 30 ini ya. Jenuh sell artinya tren akan naik atau candlestick akan naik setelah garis RSI menyentuh level jenuh sell atau level 30. Nah, ketika RSI-nya mengarah naik, maka sudah positif, candlestick-nya akan naik atau trennya akan naik. Karena sudah dapat konfirmasi dari MA yang sudah berpotongan dan juga garis RSI yang mengarah ke level jenuh buy atau ke level 70. Karena sebelumnya garis RSI-nya sudah berada di bawah, maka dia pasti akan naik. Nah, momen seperti ini yang pas banget untuk kita melakukan entry posisi buy. Jadi di sini kalian sudah mulai paham cara entry posisi yang tepat, yaitu menunggu momen dan konfirmasi dari beberapa indikator yang sudah saya rekomendasikan barusan. Nah, itu contoh entry posisi buy. Jadi kalian sampai di sini sudah mulai paham bagaimana cara entry posisi yang tepat. Nah, checklist momen ini atau catatan untuk kita melakukan entry bisa disesuaikan dengan strategi trading yang kalian lakukan, supaya kalian bisa mendapatkan hasil entry posisi yang tepat, presisi, dan tentunya hasilnya profit. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menggunakan pending order. Buat kalian yang belum paham pending order itu apa, pending order itu seperti sell stop, buy stop, sell limit, dan buy limit. Nanti di layar handphone saya yang di sini ada buy stop limit dan sell stop limit. Itu kita akan bahas di beda video karena lumayan panjang kalau kita bahas tentang itu. Nah, pending order ini berguna ketika kalian sudah memahami level support dan resisten. Oh iya, intinya pending order ini kita melakukan entry posisi tanpa tereksekusi secara langsung, atau kita entry di atas harga yang bergerak dan di bawah harga yang bergerak. Jadi orderan tidak tereksekusi secara langsung, dan artinya resiko yang kita dapat akan kecil sekali. Karena apa? Karena jika harga yang bergerak tidak tembus ke entry pending order kita, maka pending order kita ini tidak akan terbuka. Jadi kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami profit. Jadi resikonya sangat kecil sekali jika kalian menggunakan pending order. Dan biasanya kalau saya menggunakan pending order, ini biasanya diletakkan di harga resisten yang di atas atau harga support, dengan harapan harga yang bergerak bisa menembus harga resisten atau harga support dan menyentuh harga take profit kita. Jadi otomatis orderan pending order tadi akan tertutup secara profit. Nah, enak banget kalau misal kalian pakai pending order, karena kita bisa tinggal pasang aja harga pending ordernya di berapa dan take profitnya berapa, tinggal misal analisa kita benar, ya biasanya langsung bangun-bangun profit. Seperti itu. Enaknya pakai pending order seperti itu jika kalian sudah paham dengan resisten dan support. Oh iya, saya mau jelaskan juga tentang pending order ya, kayak buy stop seperti apa, sell stop seperti apa, dan sell limit, buy limit seperti apa. Oke, saya akan langsung contohkan di sini. Saya akan langsung analisa dan juga langsung eksekusi pakai pending order. Pertama, jika kalian sudah paham support resisten, kalian tentukan dulu support resisten. Caranya dengan menambahkan objek garis vertikal. Nah, di sini kita taruh yang merah ini, kita namakan sebagai supportnya. Jadi kita pasang support di area sini. Karena supportnya memang di sini.
saya pribadi, lalu kita taruh garis, maksudnya garis horizontal. Nah, garis yang kedua ini untuk garis atau harga resisten. Jadi di sini udah ada harga supportnya di 1846 dan juga udah ada harga resisten 1858. Nah, pending order tadi yang buy stop, sell limit, buy limit itu ditaruh di harga support ini. Misal yang biasanya kita pakai itu buy stop. Nah, buy stop itu kegunaannya kita mengharapkan harganya naik terus. Ketika tembus di resisten atau open buy stop kita, lalu harganya naik lagi, tembus ke atas, maka orderan buy stop kita akan profit. Contoh, saya akan pasang buy stop di harga 1858 ya. Kita pasang buy stop di harga 1858. Nah, ambil keuntungan berapa? Kita ambil keuntungan 200 pip. Berarti 1858 tambah 200 pip 1860. Nah, selesai. Nah, jadi pending order buy stop kita ada di sini. Jadi pending order buy stop itu mengharapkan harganya tembus naik. Kalau sell stop kebalikannya yang turun. Kalau buy stop mengharapkan harga tembus naik. Kalau sell stop mengharapkan harga tembus turun dan menyentuh TP yang sudah kita pasang. Jadi saya pasang buy stop di 1858, TP-nya di 1860. Nah, jika harga yang bergerak sekarang ini di 1851 ini naik terus selalu menyentuh pending order yang saya pasang, lalu tembus lagi menyentuh TP, otomatis orderan saya akan tertutup profit. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau pasang yang sell stop yang sebaliknya, karena nih trennya udah kelihatan mau turun ya. Kelihatan banget sih. Dari MA-nya, walaupun MA masih berada di bawah, tapi udah ada candle konfirmasi 2 di sini mau turun. Ini pasti akan turun sampai support 1846. Nah, kita berarti akan naruh sell stop di 1846. Kita pasang sell stop di harga 1846. Nah, kalau TP sell itu berarti dikurangi. Kita ambil TP-nya 200 pip lagi. Berarti 1844. Nah, kita tempatkan. Nah, kita udah punya pending order 2 orderan. 2 pending order. Buy stop sama sell stop. Kita lihat di chart. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita udah pasang sell stop di sini dan TP di sini. Tinggal kita tunggu aja sampai nyentuh salah satu, entah yang buy stop atau yang sell stop. Lalu yang sell limit dan buy limit. Nah, kalau sell limit sama buy limit ini agak beda. Kalau yang sell stop itu menunggu penembusan, kalau sell limit itu menunggu pembalikan. Buy limit juga sama. Jadi kita kalau sell itu pasangnya kan di bawah harga yang bergerak. Nah, kalau sell limit itu pasangnya di atas harga yang bergerak atau di harga buy stop. Jadi kita nanti pasang sell limit itu di harga 1858. Jadi mengharapkan harganya naik ke 1858 lalu turun. Nah, baru kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau kita pasang sell limit, harga naik sampai 1858 terus naik lagi, nah itu kita rugi. Nah, biasanya kalau saya pribadi pakai pending ordernya cuman buy stop sama sell stop. Itu tergantung kalian, kembali ke kalian lagi, sesuaikan dengan strategi analisa, strategi trading yang sudah kalian buat. Nah, setelah kalian tahu cara entry yang benar dan akurat, kalian bisa mulai trading menggunakan OctaFX. Saya buka di sini, jadi kalian bisa langsung install aplikasi OctaFX.
dan trading menggunakan akun dari Okta FX. Kalian bisa langsung buka akun di sini dengan klik buka akun Okta Trader. Di Okta FX ini sangat aman karena sudah punya banyak penghargaan dan juga sudah beroperasi cukup lama. Kalian bisa install aplikasi Okta FX di iOS melalui App Store, di Android melalui Play Store. Dan pengoperasiannya gampang banget. Kalian bisa langsung install dan buka akun Okta FX Trade di situ dan kalian bisa langsung melakukan trading. Oke, demikian tips and trick yang benar, aman dan akurat dari saya. Jika kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di kolom komentar atau bisa langsung WA kita di nomor ini. Di sini ya. Oke, saya Joko Legowo. Bye.